Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andian Maulana dengan 3 digit NIM 218 dari kelas Praktikum D TRO 2024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, pertama tuh tujuan sistem kontrol motor DC itu sendiri. Sistem ini tuh mengontrol motor DC untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor yang memungkinkan performa dan presisi yang responsif terhadap perintah input yang sangat penting dalam aplikasi otomatisasi dan robotika. Nah, sistem ini juga dipakai di berbagai bidang seperti otomotif, industri, proses, dan lain-lain. Kemudian definisi dan fungsi PWM itu sendiri. PWM itu pulse width modulation, yaitu teknik untuk mengatur daya motor dengan mengubah duty cycle sinyal digital yang berupa sinyal diskrit, di mana dengan mengontrol kecepatan dan efisiensi motor DC secara efektif dan presisi. Jadi di sini secara sederhana rentang PWM itu untuk motor DC dari minus 255 sampai plus 255, dimana kalau nilainya bernilai positif maka motor akan clockwise atau berputar searah jarum jam ke arah kanan. Apabila nilai yang disetting adalah minus, motor akan berputar ke arah kiri atau counter clockwise. Kemudian untuk settingan arah motornya sendiri adalah pengaturan putar motor DC itu dilakukan dengan 2 pin PWM untuk sinyal positif dan negatif, memungkinkan kontrol arah CW atau CCW, yaitu clockwise atau counter clockwise, tanpa memerlukan wiring ganda dan dapat meningkatkan efisiensi dari sistem. Nah, kemudian ada juga nih encoder. Apa sih encoder? Encoder tuh berfungsi sebagai feedback kecepatan dan arah motor DC. Jadi ada 2 pin yang disambungkan ke encoder dari motor DC tadi yang akan menghasilkan informasi posisi dan membantu dalam kontrol presisi selama pengoperasian motor. Nah, encoder ini juga bisa berfungsi untuk mengkoreksi apakah terjadi nilai error untuk memberikan feedback kepada sistem untuk menyesuaikan output keluaran agar errornya nilainya 0. Nah, tujuan percobaan ini adalah low pass filter, di mana low pass filter ini bertujuan untuk mengurangi noise pada sinyal encoder menggunakan filter RC yang terdiri dari resistor dan kapasitor untuk menghasilkan sinyal yang lebih bersih dan akurat dalam pengukuran kecepatan motor. Nah, tapi di dalam materi kita itu dasar sistem kontrol low pass filter, kita menggunakan konfigurasi di MATLAB, di mana ada konfigurasi dari encoder, membandingkan nilai encoder dengan previous encoder yang menghasilkan delta encoder, selisih encoder dengan nilai secara real time dan sebelumnya. Lalu ada juga waktu real time dan waktu sebelumnya yang menghasilkan delta time. Nah, untuk pengukuran kecepatan motor itu sendiri itu dilakukan dengan pulsa. Nah, apa pulsa? Pengukuran pulsa itu dapat dilakukan untuk menghitung jumlah pulsa yang dihasilkan oleh encoder dalam periode waktu tertentu, memberikan umpan balik akurat untuk kontrol yang lebih baik dalam sistem motor DC. Nah, kemudian PID yang dipakai itu PID discrete. Kenapa PID discrete? Karena percobaan ini tuh bertujuan untuk mengendalikan kecepatan motor dengan tepat agar mencapai set point secara stabil. Nah, implementasi PID yang benar dapat meningkatkan respon dan efisiensi sistem pada kontrol motor DC. Nah, kemudian untuk membangun blok PID secara modular, percobaan ini tuh menunjukkan bagaimana kita membangun blok PID secara modular, termasuk komponen error, input, blok PID, dan penjumlahan output untuk memahami kontrol kecepatan motor secara efektif. Nah, di sini ada contoh efek dari low pass filter, yaitu nanti ada
pengoreksian pada error dan pengukuran kecepatan motor itu dengan encoder, di mana DC motor disambungkan pada encoder pada microcontroller. Untuk implementasinya sendiri itu bisa menggunakan PWM dan lain-lain, bisa digunakan dalam industri ataupun dalam robotika dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, PWM tuh metode efektif untuk mengatur kecepatan dan arah motor DC dengan efisiensi tinggi tanpa kehilangan daya besar. Encoder 2 pin mampu memberikan informasi kecepatan dan arah putar motor secara real time sebagai feedback system. Lalu low pass filter itu untuk mengurangi noise pada data encoder sehingga meningkatkan stabilan pembacaan kecepatan. Kemudian pengukuran kecepatan per second memberikan presentasi aktual performa motor terhadap perubahan PWM. Kernel PID discrete mampu menjaga kecepatan motor tetap stabil meskipun terdapat gangguan dan perubahan beban. Implementasi PID menggunakan blok buatan sendiri memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip kendali dan struktur algoritma PID. Nah, kemudian saya akan di sini menunjukkan bagaimana kita membangun sebuah diagram blok PID, di mana pertama-tama yang kita butuhin tuh library kita, di mana kita open di sini, kita cari komponen-komponen yang mau dipakai. Kita menggunakan MATLAB pada Simulink. Nah, di Simulink sendiri kita bisa langsung cek saja ke commonly used block, yaitu blok yang sering dipakai. Pertama kita menggunakan blok konstan untuk memasukkan nilai dan settingan nilai yang nanti akan dihubungkan kepada slider untuk membuat nilai rentang PWM dari minus 255 sampai 255. Kemudian ada convert untuk data type, lalu ada gain untuk penguatan, tapi juga nanti tergantung settingan nilainya berapa, bisa aja di setting minus atau zero. Lalu ada switch untuk switching, kan kita mau menggunakan kontrol PID PWM, dimana PWM sendiri pada motor nilainya dapat minus dan plus. Nah, nilai plus minus tuh nggak bisa secara bersamaan, jadi digunakan switching, dimana switching pertama untuk nilai positif dan switching selanjutnya sebagai nilai negatif. Nah, kita juga bisa mengcopy paste komponen-komponen kita untuk mempersingkat waktu. Lalu di sini untuk menambahkan library dari Arduino, kan kita kebetulan memakai buat Arduino Atmega 2560. Nah, sebelumnya tuh kita nginstal dulu library-nya di home MATLAB, masukkan library. Nah, kalau udah baru bisa pakai library-nya. Nyarinya gampang, dengan double klik aja di sebelah sini, terus kita search library yang diinginkan. Misal kita memasang mungkin library STM atau lain-lain, juga tinggal kita input library-nya di home MATLAB, lalu di Simulink kita double klik dan cari library yang ingin dipakai. Kali ini saya akan pakai library yang PWM.
Nah, di sini kita bisa merubah alamat PIN-nya sesuai dengan PIN yang dipakai. Kita bisa membaca di datasheet atau sesuaikan saja dengan rangkaian kita. Kemudian di sini ada slider, ada komponen butuh atau form untuk mempersingkat rangkaian, menyederhanakan. Kita namain PWM. Nah, kita sambungin saja sesuai dengan sambungan yang benar. Nah, di sini kita ubah data type conversion-nya menjadi integer 16. Apply. Nah, kita bisa lihat contoh angkanya di sini, sambungannya kemana sesuai yang ada di PPT. Ini nilainya 0, gainnya -1. Oke, sambungannya seperti ini. Kita klik, sambungin, rapiin, jangan lupa. Nah, ini. Nah, pastiin rangkaiannya tuh tersambung dengan benar dan alamatnya juga sama. Nah, yang belum di sini kita harus menghubungkan dari slider ke nilai konstan PWM. Nilai PWM-nya kita pakai blok konstan, kita klik aja di sini. Setelah double klik slider, kita double klik konstan. Nah, ini di sini akan muncul nih connect atau enggaknya, kita pilih connect. Kemudian ada scale type-nya, ada banyak, linear atau log. Di sini pakai linear. Terus nilai minimumnya kita set ke 255 minus. Maksimumnya positif 255. Kemudian apply. Lalu oke. Nah, ini udah jadi nih. Sekarang langkah selanjutnya kita memilih board yang ingin dipakai. Gimana tuh caranya? Kita menggunakan hardware. Kita buka apps dulu. Kita klik di sini. Nah, cari yang setup to run on hardware. Kita pilih nih di sini run on hardware board. Double klik. Kita di sini disuruh pilih board yang kita pakai. Kemudian kita makainya Atmega 2560. Kita klik di sini, kemudian finish. Nah, nunggu dalam mod memang laptop kentang satu ini. Sabar bro. Nah, di hardware. Nah, selanjutnya kita kan jadi udah milih nih boardnya apa. Kita ke hardware setting untuk ngatur konfigurasi, mulai dari COM yang dipakai, board track dan sebagainya macamnya. Sistemnya juga menggunakan continuous atau discrete. Pertama kita ke solver. Nah, kita solvernya milih ke yang discrete, no continuous and steady state. Di sini fixed step size-nya kita ubah menjadi 0,001. Kemudian kita ke
hardware implementation. Di sini kita add device detail, target hardware resource. Nah, di sini kita ke host board connection, dimana kita setting COM portnya, bisa automatically atau manual spesifik, atau kita ubah ke manual select, dimana kita memasukkanlah COM portnya sesuai dengan COM kita. Caranya adalah kita hubungin board Arduino kita, kabel transfernya ke USB kita. Nah, untuk ngecek port sendiri, COM portnya, kita bisa ke device manager, cek COM port, terus dimasukkan di sini. Misal portnya 3, di sini diisi ke 3, semuanya diisi 3, ini juga 3, 3, 3, 3. Misal 5, ya diisi 5 semuanya. Nah, setelah itu kita ngubah nilai baud rate-nya. Baud rate-nya kita samain semua. Misal baud rate-nya kita pakai 9600 semua, misal 115.200, ya segitu semua. Di sini saya pakai 115.500. Nah, di sini juga disamain. Pokoknya settingan baud rate dan COM itu harus sama semua. Kemudian apply, terus oke. Selanjutnya kita tinggal menghidupkannya dengan monitor dan tune di sini. Nanti bisa dilihat grafiknya nih kalau kita taruh scope di sini. Terus juga pastiin sebelum kita menghubungkan kepada modul, pastikan modul tersambung dengan benar dari power supply-nya ataupun dari kabel dan lain-lain. Nah, kemudian akan lanjut ke video pengoperasian diagram blok ini pada motor DC. Ulang, ya satu. Yes. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andin Maulana dengan 3 digit nilai 108 dari TRO kelas praktikum D angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai penggunaan MATLAB sebagai kontrol PWM untuk menghidupkan motor DC dengan Arduino Atmega 2560, di mana kita akan mengatur pulse width modulation-nya dengan nilai rentang dari minus 255 sampai 255, di mana apabila minus akan counter clockwise atau reverse, tidak searah jarum jam. Sementara kalau nilainya positif sampai 255 maka akan clockwise atau searah jarum jam. Nah, di sini blok-blok yang dipakai ada blok from dari PWM, terus go to ini di sini ada konstan di mana nilainya diatur dari min 255 sampai sekian. Lalu di sini ada data type conversion yaitu integer 16 masuk ke switch. Terus di sini masuk ke pin Arduino 5 PWM 5, dan yang bawah ini ada gain main 1 masuk ke Arduino pin 6. Kemudian ada konstan 0 supaya di sini 0 switchnya tidak mengarah ke bawah sini. Nah, Arduino ini didapat dari library yang ditambahkan di MATLAB yang ditambahkan ke MATLAB. Nah, untuk simulasinya kita di sini tinggal memencet di bagian sini karena ini sudah saya mulai. Ini bisa langsung dilihat. Di sini ada switch, bisa kita atur ke mode PID untuk di tugas berikutnya atau di mode PWM. Nah, di sini ini kan 0 nilainya. Kita menggeser ke plus. Di sini akan berubah juga tampilannya dan motor akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Nah,
Kalau kita menaikkan nilai PWM-nya, maka putaran motor akan semakin kencang. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau diperkecil maka putaran motor akan pelan. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, apabila dibuat minus, maka motor akan berlawanan arah jarum jam putarannya atau counterclockwise. Ini juga.